Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Pelet Inding. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Kali ini aku akan menulis tentang pelet pengasihan yang cukup menggetar jagat perpeletan. Tapi bagi korban, kekuatan pelet yang satu ini sungguh luar biasa sekali. Kalau hanya semar mesem, jaran goyang, dan ajian jiwalang kaji, kokok beluk dem-dem, juga yang lain-lainnya, masih dahsyat pelet yang satu ini. Apalagi hanya pasang susuk, atau namanya ritual media kembang. Belum seberapa. Nah, kejadian sewaktu di Jakarta. Umurku pun masih belasan tahun. Di daerah Jembatan 5, kerja di konveksi. Nah, tidur kita di mes 2 lantai terpisah, atas buat cowok dan bawah buat cewek, sekalian pengelola mes atau pengawas, sekalian warung buat makan. Nah, udah beberapa hari di tempat itu bekerja, biasa saja. Hanya hal-hal kecil dari penampakan di tempat kerja, sampai suatu malam, entah malam apa, lupa. Selepas kerja jam 10 malam, aku sedang tongkrong sendirian di depan mes. Tiba-tiba turun dari tangga sesosok wanita berjalan menuruni tangga kayu, tapi tidak terlihat jelas kakinya sebab gaunnya sampai menyentuh tanah. Sosok bergaun hitam seperti gaun pengantin. Anehnya, mukanya hitam legam seperti gosong habis terpanggang. Dan anehnya, di belakang sosok itu ada lagi sama persis dengan mukanya, gosong juga. Setelah turun dan lewat di depanku, berjarak 1 meter saja dariku. Aroma amis darah menyeruak. Seketika bulu kuduku berdiri hebat. Mau lari, sudah kepalang tanggung. Pikirku, mungkin saja sosok itu hanya sekedar lewat. Aku biarkan dengan berpura-pura tidak tahu kalau ada sosok itu. Secara bersamaan turun juga lelaki setengah baya, mandor tukang absen. Turun dengan diikuti sosok yang sama, seperti yang sedang berdiri di depanku. Pak mandor itu sebut saja Kisno. Setelah sampai di jalan paving, Pak Kisno berjalan sampai di depan pintu mes. Dan dari dalam keluar wanita yang ternyata ibu pengawas di mes bagian bawah, sekalian ibu kepala warung, sebut saja Markona. Keluar dari mes, lalu disambut sama Pak Kisno. Maaf, bukan menjelekkan kalau ada kesamaan tokoh dan tempat di dalam cerita. Mohon dimaafkan. Ibu Markona ini umur sekitar 43 tahun, dan Pak Kisno mungkin sekitar 27 tahun. Dan waktu itu, aku masih berumur 20 tahun. Ibu Markona ini wajahnya gak cantik blas, body juga gak oke, body cungkring, dan sukanya memakai daster yang gak berlengan, bau ketek juga. Lah, kok Pak Kisno duda keren dan ganteng. Anehnya, setiap ucapan Markona, kok Pak Kisno ini nurut banget atau tunduk. Lalu Pak Kisno menggandeng tangannya Bu Markona. Aku melihat pemandangan yang sangat memaksakan. Dari hari-hari, Pak Kisno sama Bu Markona jadi bahan gunjingan para penghuni mes. Sampai berminggu-minggu, dan pada kesempatan itu, aku melihat Pak Kisno gelisah di dalam mes. Padahal sudah menjelang tengah malam, semua penghuni mes atas sudah terlelap. Tapi aku tidak tertidur, sebab hatiku berdetak tak menentu, dak-dik-duk ser. Aku hanya tiduran, kadang tengkurap, kadang miring, terlentang, dan segala cara aku lakukan agar mata terpejam, tapi mata tetap seger, melotot, sampai aku rasakan pegal. Sampai Pak Kisno terbangun dan duduk. Tapi aneh, ketika duduk itu, Pak Kisno dibantu sesosok wanita, hitam legam, bergaun hitam, dan semuanya serba hitam, seperti bayangan.
tapi jelas terlihat itu sosok nyata. Aku pura-pura tidak melihat. Aku pejamkan mata sampai subuh menjelang. Aku melihat ke arah Pak Kisno. Ternyata masih juga ditungguin makhluk goib itu. Aku kebelet pipis dan kamar mandi di bawah samping kiri bangunan untuk cowok, dan aku berjalan melewati deretan Pak Kisno di paling ujung, tempat tidur triplek model panjang los. Aku berjalan biasa sampai di depan makhluk itu. Aku melirik sedikit dan dia melihat ke arahku. Lalu aku kembali pandangan ke depan, keluar pintu dan turun sampai di bawah. Ternyata pintu sudah terbuka dan aku mendengar orang sedang memasak, tapi ramai banget. Kelundang, kelunding, kelundak, kluduk. Aku berhenti dan aku penasaran. Makanya berusaha mengintip dari pinggiran pintu. Tapi hanya suara saja karena masih terhalang triplek penutup warung. Setelah aku masuk dan mengintip lewat celah-celah, "Bajidul," ucapku bergumam. Dari balik celah-celah di dalam warung ada banyak makhluk hitam, persis yang menungguin Pak Kisno. Ada beberapa makhluk dan mereka sedang ikut memasak. Para pembantu, ada 2 pembantu. Dan tiba-tiba ada suara orang berjalan. Aku diem, nahan nafas. "Sudah sana mandi dulu kalian dan ganti baju," ucap sosok perempuan yang ternyata Bu Markona. Lalu Bu Markona mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya yang depan. Daster diangkat dan dikeluarkannya sesuatu yang diselipkan di celah celana dalamnya. Asnu, apaan itu?" pikirku, dan penasaran semakin dalam. Bu Markona lalu memegang barang tersebut, seperti softtek, tapi seperti kain putih, tapi bawah ujung berwarna merah, menutup pintu warung, dan Bu Markona mulai membaca-baca sesuatu. Dan anehnya, makhluk-makhluk yang tadi ikut memasak tiba-tiba nggak ada. Aku pun tidak tahu hilangnya. Bacaannya seperti mantra, dan setelah itu dimasukkannya barang tersebut di dalam tempat memasak sayur. Aku merasa sudah gak kuat, aroma busuk dan anyir menyerang penciumanku, sampai mual perutku, pingin muntah. Tapi aku tahan agar tidak bersuara. Kalau ketahuan, bisa hancur aku. Sebelum pergi, aku pastikan sekali lagi kegiatan Bu Markona. Begitu aku kembali mengintip kegiatan Bu Markona, dan lagi-lagi Bu Markona sedang mengaduk-ngaduk adonan yang dibuat gorengan. Dan ternyata Bu Markona menuangkan air berwarna merah dari dalam gelas. Dan sekali lagi, dengan seketika perutku mual dan gak bisa aku tahan. Aku muntah dan seketika lari keluar gerbang mes, dan lari terus, lari sampai di jalan raya. Nafas terengah-engah, aku beristirahat di sebelah makam di halte bus dengan perasaan yang gak begitu nyaman. Wah, gawat, kalau aku bertahan di sini, aku gak akan mampu pulang, pikir sambil menahan nafas agar kembali. Aku melihat ke depan, di seberang jalan ada sesosok wanita sedang berdiri di samping tiang Telkom. Sosok wanita bergaun hijau muda, gaun sebatas lutut dan lengan baju di bawah pundak. Dan sosok itu sedang memperhatikanku yang sedang kecapean. Aku kedip-kedipkan mata beberapa kali, tapi sosok itu tidak pergi juga. Pikirku paling juga manusia nyata yang sedang menunggu angkot. Tapi anehnya, sosok itu berdiri dengan latar belakang kebun kosong dan banyak semak-semak belukar, gak umum blas. Dan itu garis lurus dengan pemakaman di belakangku. Lalu lalang kendaraan, ada beberapa angkot yang lewat, tapi sosok itu tidak menyetop angkot. Lalu bus Kopka lewat menghalangiku melihat sosok itu. Sekilas saja bus lewat dan sosok itu pun lenyap. Asem,
Lah kok hilang? Gak mungkin naik bus, sedangkan busnya gak berhenti, pikirku ketika aku menoleh. Tiba-tiba sosok bergaun hijau sudah duduk di sebelahku. Sosok itu tersenyum padaku dan berkata, "Inding," ucapnya. Aku gak ngerti yang dimaksud wanita itu. Aku hanya diam. "Inding," kata sosok itu lagi. Merasa gak paham, maka aku bertanya. Sosok wanita muda berkulit putih bersih, hampir mirip manusia biasa. "Maksudnya apa, Mbak?" tanyaku. "Pergi saja, kalau tidak mau sengsara." "Itu pelet saya," ucapnya. Makin bingung tidak paham dengan ucapan cewek itu. Aku makin takut. Aku melihat ke kiri sepi. Ketika melihat kembali ke samping kanan, tempat sosok wanita itu sudah lenyap. Dan tiba-tiba arah gang menuju mes saya ada suara beberapa lelaki yang sedang mengobrol dan semakin dekat dan dekat. Ketika tiba di jalan raya, ternyata ada dua bapak-bapak sedang berjalan sambil mengobrol. Lanjut paginya, aku langsung berangkat kerja. Tidak membuat gelagat yang mencurigakan. Aku hanya minum kopi di warung depan tempat kerjaku. Sudah malas mau makan atau ngopi di warung mesku. Menjijikan. Entah cairan apa, merah seperti darah. Setengah harinya badanku panas. Aku disarankan istirahat di mes saja. Sebenarnya aku takut untuk beristirahat sendirian di mes itu. Tapi mau gimana lagi, diantar Pak Kisno. Aku sendirian istirahat di mes, diantar makanan sama rewangannya warung. Setengah sadar, setengah malas bergerak. Aku melihat makanan yang diantar seperti berasap, mengeluarkan bau anyir bercampur busuk. Entah aku yang sensitif dengan barang-barang yang berbau mistis, atau memang mereka yang terlalu serakah sampai kurang kerjaan. "Ini makanan apa? Kok sampai di ritual?" pikirku sambil berbaring. Badan lemes, gak ada tenaga sama sekali. Makanan tidak aku sentuh, termasuk air minumnya. Berdiri di tengah-tengah pintu, sosok Bu Markona. Ketika aku menoleh ke arahnya, "Kamu tidak akan mampu melawan Indingku. Percuma saja, kekuatanku lebih besar daripada yang kamu punya," ucap Bu Markona kepadaku. Lalu berbalik dan menuruni tangga. Aku hanya berpikir, apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Di antara pasrah dan bimbang, ada suara seperti orang sedang menaiki tangga. Aku menoleh, melihat siapa garangan atau biawak. Pas nongol kepalanya, ternyata pembantu warung, sebut saja Mbak Yatini. Umurnya sekitar 25 tahunan, perawakan kutilang, kurus tinggi langsing, dadanya aja rata, tapi bukan waria. Cantik mukanya, terlihat setengah dewasa, keibuan, dan ya gitu, lemah lembut, sambil membawa air kemasan. Mbak Yatini mendekatiku. "Sudah mas, jangan ikut campur. Ini urusan harta dan kekuasaan. Kalau masih pingin kerja di sini, hati-hati saja," nasihat Mbak Yatini. Aku memang salah apa, Mbak? Aku gak merasa menyalahi aturan, ucapku setengah memelas. "Jangan tanya salah, sebab ini bukan hanya pengasihan mas. Ini pelet Inding. Ini pelet yang sangat kuat, dan cuma sedikit yang bisa lepas dari cengkraman pelet Inding ini mas. Bisa lepas bareng sama loncatnya nyawa," ucap Mbak Yatini. Pak Kisno salah satu korbannya, dan masih banyak lagi yang kerja di sini. Mereka hanyalah boneka bagi Bu Markona, ucapnya lirih sambil mendekat kepadaku. "Aku iso mari ora mbak?" tanyaku. "Bisa, nanti aku kasih tahu kalau masih mau," ucapnya. Lalu Mbak Yatini pergi meninggalkanku di atas sendirian.
Sampai malam tiba dan entah jam berapa, semua sudah terlelap. Sosok hitam-hitam berdiri di depan dan sampingku. "Udah, kita bunuh saja," ucap salah satunya. "Jadi penghalang saja," ucap temannya. Aku dengar suara dari sosok itu. Langsung hilang jantungku. Gak ada detaknya sama sekali. Sosok itu masih menungguiku. Aku hanya bisa pasrah sambil curhat kepada malaikat dan terutama kepada my boss, Allah, agar aku diselamatkan dari masalahku. "Halo my boss, saya tahu apabila sudah takdir itu tidak bisa dicegah, tapi saya kan masih muda, belum banyak dosa. Tapi yakinlah, saya pasti akan banyak dosa. Saya tidak meragukan keagungan my boss. Saya juga tidak meragukan bahwa my boss maha segalanya. Tapi saya pernah dengar bahwa kata sebagian ulama, malaikat itu ada. My boss, apa malaikat itu benar ada? Kalau ada, saya pingin lihat. Dan saya pingin melihat malaikatmu menyelamatkan aku di sini. Kalau nggak ada, saya tunggu 3 kedipan mata. Berarti malaikat itu nggak ada. Curhatku kepada my boss. Sedetik kemudian, angin di luar ribut banget dan hujan datang dengan tiba-tiba dan sangat deras sekali, sampai angin menerbangkan atap seng mes yang aku tempati. Spontan orang yang sedang tidur langsung terbangun dan berhamburan turun ke lantai bawah. Menurut teman-temanku, ditanya sewaktu habis kejadian, aku juga bangun dan ikut turun. Tapi kenyataannya, aku waktu itu hanya terbaring saja, masih seperti orang tertidur. Aku hanya melihat sosok-sosok hitam menahan tubuhku, kaki, dan kepalaku, juga tanganku. Hujan sangat deras. Aku sudah mulai gelagapan. Air di wajahku tidak bisa aku seka dengan tangan, sebab tanganku dipegangi beberapa sosok hitam. Anehnya saat itulah, tiba-tiba sosok itu terpental satu persatu, mulai dari yang memegang kakiku. Aku hanya bisa melihat samar-samar suara bernada marah-marah sambil menangis. "Setan, mau kamu apakan dia? Matamu gak lihat? Hah? Seenakmu sendiri. Sana, ganggu yang lain." Teriak samar-samar, suara terdengar paruh. Lalu dipeluknya aku, dibawa keluar dari mes, lalu turun. Kuat gak kuat, kutu kuat, berjalan tertati-tati. Mataku nanar, penglihatan mulai pudar. Apapun yang aku lihat, samar-samar. "Terima kasih my boss, ternyata engkau kirim malaikat berwujud perempuan," ucapku lirih. Aku dibawa ke kontrakan Mbak Yatini. Dilap air hangat dan diganti pakaian. Dibuatkan minuman dan makanan. Dia tahu kalau aku belum makan sehari semalam. "Mbak, makasih telah menolongku," ucapku. "Iya mas, sama-sama, gak apa-apa kok, biasa saja," balas Mbak Yatini yang duduk di sampingku dan menungguiku. Pagi menjelang, selesai sholat subuh, Mbak Yatini menjelaskan, "Mas, pelet inding bisa ditangkal dengan satu syarat," ucapnya. "Syaratnya apa mbak?" ucapku penasaran. "Tiduri aku," jawabnya tegas. "Astagfirullah, mbak, gak salah ucap," bantahku. "Enggak mas, pelet inding dibuat dari darah haid yang bertepatan dengan hari kelahirannya, lalu dimantra dan di ritual tertentu. Siapapun korbannya yang diinginkan Bu Markona pasti akan bertekuk lutut seperti kerbau dicocok tali hidungnya. Dan apapun kesalahan si pelaku, maka korban tidak akan pernah berani menyalahkan. Itulah kehebatan pelet inding mas. Dan yang bisa menangkal ya cuma cewek pundak lawean," jelas Mbak Yatini. "Terus aku harus bagaimana?" tanyaku. "Tiduri aku, maka masih akan selamat,"
ucapnya. Kan kita gak saling cinta, Mbak, dan kita bukan suami istri, ucapku. Walau masih gak cinta sama aku, gak apa-apa mas, aku cinta dan ikhlas untuk menolong Masih, dan Masih gak perlu menikah denganku. Justru kalau Masih menikahi aku jelas akan menolak, karena aku cinta sama Masih. Cinta tak harus memiliki. Suamiku yang dulu meninggal karena aku belum tahu apa-apa mas, tapi aku ikhlas mas. Masih tiduri aku, maka aku akan menikah dengan orang lain, dan aku akan bahagia melihat Masih hidup untuk berbuat baik, ucapnya. Tapi aku berdosa padamu, Mbak, ucapku. Akulah wanita pundak lawean mas. Aku di sini bertahun-tahun untuk menunggu hari ini mas. Kamulah malaikat penolongku, ucap Mbak Yatini. Wis mas, keloni aku, ucapnya Mbak Yatini. Iya kan gak sekarang mbak, kapan-kapan saja kalau aku sudah pulih tenaganya, ucapku. Masih gak usah keluarkan tenaga, aku kan masih punya tenaga. Aku yang di atas, ucapnya lirih sambil didekatkan di telingaku. Inilah setan yang nyata, ucapku berbisik lirih sendiri. Apa mas? Tanya Mbak Yatini. Gak apa-apa mbak, itu loh, Cica kok gak kenyang-kenyang, makan terus, gilaku. Emang aku gak dengar, setan-setan, cangkemmu, kata Mbak Yatini, ketus banget. Singkat saja, beberapa hari sudah berlalu. Gantian Mbak Yatini yang mengalami sakit panas dingin, selalu mengigau, memanggil nama bapaknya. Sampai malam keempat, tepat tengah malam, aku dengar suara adzan berkumandang. Aku bangun dan keluar. Tidak seperti biasanya, adzan berkumandang. Mas, masuk mas, panggil Mbak Yatini. Iya, ucapku. Lalu aku duduk di sampingnya. Diraih tanganku, lalu dipegang. Mas, kalau aku mati, bawa jasadku pulang ke desaku dan katakan kepada bapakku bahwa aku sudah melaksanakan tugasku. Sebentar lagi akan ada yang menjemputku, ucapnya lirih dan parau. Wah, mbak, jangan ngomong begitu, malah takut aku mbak, balasku dengan khawatir. Kemarin mbak garang banget, sekarang kok begini. Udah ayo, kita hadapi barengan mbak, ucapku menyemangati Mbak Yatini. Mbak Yatini hanya senyum, lalu mengelus pipiku. Secara bersamaan, terasa ada yang mencolek pundakku 2 kali. Lalu aku menoleh, kaget, lalu hampir jatuh ke samping Mbak Yatini. Udah ayo, kita bereskan, ucap sosok itu. Sosok berbadan manusia, berkulit hijau, dan rambut panjang, dikuncir ekor kuda, berkalung seperti manik-manik, dan memakai 2 pedang di belakang pundaknya. Tangannya dibungkus kain putih, sebatas bawah siku, dan bercelana mirip kulit hewan, entah kulit kayu, sebatas bawah paha, dan wajahnya seram, mulutnya bertaring, 2 mencuat ke atas. Ayo, kau malah bengong, ucapnya masih dengan posisi berdiri, dan tangannya mencolek pundakku. Hayo, berani gak? Bentaknya lagi. Aku menoleh, Mbak Yatini ternyata sudah terkulai lemas. Aku pegang, aku bangunin, aku tepuk-tepuk, sudah tidak bergerak. Mbak, panggilku. Gak bakalan bangun, sementara Sukmanya dibawa ke pinggir hutan sama makhluk peliharaannya Markona Keparat, ucapnya. Aku lalu bangun dan berjalan mengikuti sosok itu. Keluar dari kontrakan, lalu berjalan entah kemana, lalu digandeng dan didekap. Kelamaan jalannya, ucap sosok itu, dan seketika
sudah berada di pinggiran hutan, satu daerah hutan yang ada gunungnya. Berjalan sebentar, memasuki hutan, dan ketemu tanah lapang dan beberapa tiang kayu di tengah-tengah lapangan. Bergegas menuju tengah lapangan, dan betapa kaget setelah sampai di dekat tiang kayu. Ternyata ada seseorang yang diikat di tiang itu. Aku kenal sosok orang tersebut. "Pak Kisno," teriakku. Sosok Pak Kisno hanya diam, menunduk, terlihat lusuh dan kelaparan. Penerangan malam samar-samar terlihat bermunculan sosok makhluk hitam-hitam. Saking banyaknya, aku sampai ngeri melihat pemandangan itu. Ada beberapa lapis pertama, kedua, dan ketiga. Cepat sekali mereka membentuk pagar betis. Dari arah samping digotong seorang perempuan, dan ternyata Mbak Yatini. Mungkin hendak diikat di tiang seperti Pak Kisno. Spontan makhluk hijau itu mencabut pedangnya, dan secepat seperti kilatan cahaya berwarna kuning merah menerobos barikade makhluk hitam itu. Makhluk hitam terus berdatangan, nggak habis-habis, tetapi makhluk hijau itu seperti tidak kehabisan tenaga dan terus bertempur sampai hampir pagi. Aku hanya jongkok dan kadang duduk, kadang tiduran. Aku nggak ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa. Ngapain juga aku kesini? Nggak ada gunanya, ucapku menggerutu. Sampai akhirnya datang sosok Markona dan orang tinggi besar, mirip genderuwo. "Berhenti, mau apa kalian mengacau?" ucap sosok mirip genderuwo itu. Tanpa berkata, makhluk hijau itu menunjuk Mbak Yatini. Lalu diberikannya Mbak Yatini terbaring di depan makhluk hijau. Aku ada jarak 20 meteran, lalu berlari ke arah sosok hijau. "Pak Kisno bawa sekalian," ucapku di samping makhluk hijau. Lalu dia menunjuk ke Pak Kisno, dan Pak Kisno lalu dilepaskan. Aku belum kalah, ingat, aku akan selalu mencari korban yang baru, ucap Bu Markona. Tanpa berkata lagi, sosok hijau itu mengambil Mbak Yatini, dan aku membawa Pak Kisno. Sampai di ujung hutan, Mbak Yatini dan Pak Kisno hilang, seperti memudar transparan. "Ayo kita pulang, Yatini menunggu," ucapnya lalu didekap dan les. Kembali di depan kontrakan Mbak Yatini. Aku masuk, dan ternyata Mbak Yatini sudah terduduk dengan memeluk guling. "Bener toh, sudah ditunggu, sana," ucap sosok hijau sambil mendorongku. Aku hampir terjatuh saat aku menoleh. Sosok hijau tersebut sudah hilang. Pagi buta, pintu digedor. Tak kira gerbekan. Ternyata saat dibuka, ternyata sosok Bu Markona sedang berdiri di depan pintu. "Jangan bangga kalian. Suatu saat aku akan menemukan kalian. Dan ingat, aku akan mendapatkan korban baru," kata Bu Markona sambil melenggang pergi. Jadi intinya bukan kalah dan menang, tapi para pelaku pelet inding yang menggunakan bantuan siluman dan dedemit-dedemit yang nista. Berlaku sewajarnya, jangan menggunakan sesuatu ilmu atau amalan di luar jalurnya. Tiada hal yang mampu dibanggakan kalau masih sebab musabab setan, bantuan setan demit gentayangan, apalagi darah haid yang menjijikan digunakan sebagai media pelet inding untuk menaklukkan lawan jenisnya demi harta dan kekuasaan. Itulah akhir cerita dari pelet inding. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini